Naila tertangkap basah hendak kabur dari rumah itu. Naila dipukuli oleh Madam Laila. "Nakal sekali kamu," ucap Madam Laila kesal. "Aku gak mau melayani laki-laki hidung belang kecuali kalau untuk dinikahi," ucap Naila. "Kita ini wanita bayaran, yang dibayar untuk sekedar ngobrol dan selebihnya begituan. Jadi jangan harap untuk dinikahi. Kita tercipta sebagai pemuas nafsu mereka," ucap Tania. Dengar ucapan itu. "Mulai hari ini, namamu aku rubah. Besok panggil nama dia dengan sebutan Vanessa. Tidak ada lagi yang memanggilnya dengan sebutan Naila," ucap Madam Laila. Vanessa, sebutan barunya, kini dikurung di dalam kamar, sambil menangis dan memohon agar dikeluarkan dari kamar itu. Keadaan di kantor yang penat membuat Leo ingin pulang ke rumah. Leo pulang diantar supir pribadinya. Sesaat sampai di sana, tak sengaja dia mendapati Davina, istrinya yang sedang bercumbu mesra dengan laki-laki lain di kamarnya. Leo hanya mengintip dari luar dan segera pergi ke ruang tamu. Dia duduk sendiri sambil melamun. Tak lama datanglah Ricky, anak angkatnya. "Pah, kok di sini?" tanya Ricky. Tiba-tiba terdengar suara rintihan wanita yang tengah bercinta. "Mama selingkuh lagi ya, Pah?" tanya Ricky. "Sudahlah, jangan khawatirkan Papa. Gimana sama proyekmu di desa? Kok cepat sekali pulang?" tanya Leo. "Aku gak betah, pacarku pindah ke Jakarta," ucap Ricky. "Apa dia kuliah juga?" tanya Leo. "Dia bekerja, tapi masih belum jelas keberadaannya," ucap Ricky. Tak lama Davina keluar dari kamar untuk sekedar mengambil air minum. Davina terkejut melihat kedatangan suami dan anak angkatnya. "Kalian kok ada di sini?" tanya Davina. "Kenapa, Mah? Kok Mama kaget?" tanya Ricky. "Enggak kok," ucap Davina. "Mama gak kasihan sama Papa yang capek kerja, terus Mama enak-enakan tidur sama laki-laki lain di siang bolong," ucap Ricky. "Sudah nak, jangan perpanjang masalah ini. Biarkan mamamu hidup di jalannya," ucap Leo. Leo pun naik ke kamar dan menemui laki-laki yang asik bersenggama dengan istrinya. Laki-laki itu duduk di kamarnya tanpa memakai busana. "Hai pria maco," sapa Leo. "Siapa kamu?" tanya laki-laki itu. "Saya suami Davina. Lanjutkan saja perselingkuhan ini. Saya tidak akan marah ataupun memukul. Setelah ini saya akan pergi dan Davina akan menjadi milik kamu seutuhnya," ucap Leo sambil pergi dari kamar itu. Davina yang dari tadi ketakutan langsung mencegah suaminya pergi. "Mau kemana kamu, Leo?" tanya Davina. "Aku mau pergi, tolong jangan halangi," ucap Leo. "Jangan pergi, aku mohon, Leo," ucap Davina. "Kelakuanmu gak bisa dirubah. Memang sudah benar kalau kita memang harus pisah," ucap Leo. Leo tak menghiraukan Davina lagi. Dia berlalu dengan mobilnya. Esoknya Vanessa diizinkan keluar dari kamarnya. Karena khawatir dengan keadaan Vanessa, maka Madam Laila menemui Vanessa di kamarnya. "Maafkan aku kalau boleh keluar dari sini. Kalau kamu boleh keluar dari sini, tapi bukan berarti kamu bebas tugas. Kamu boleh cari klien. Kamu boleh kuliah, tapi jangan lupakan kewajibanmu di sini," ucap Madam Laila. Vanessa hanya diam, tak mau bergeming. "Ya sudah, kamar akan aku buka. Kamu boleh pilih klien sesuka kamu, nak," ucap Madam Laila yang cemas. Vanessa kini semakin paham. Tak mudah baginya mencari pekerjaan di kota besar selain menjadi seorang wanita malam. Vanessa dengan identitas barunya mendapatkan daftar kuliah. Dia mulai mendapat teman dan bisa membiayai kuliah dari penghasilannya sebagai kupu-kupu malam. Sudah 3 bulan ini Vanessa tidak bertemu dengan Tuan Leo. Secara tidak sengaja Tuan Leo berada di kampus Vanessa. Dia diundang sebagai narasumber di sebuah seminar. Tak sengaja Leo pun melihat Vanessa dan mengejarnya. Namun saat itu Vanessa terburu-buru masuk ke dalam taksi. Alhasil Leo kehilangan jejak dari Vanessa. Kenapa dia pergi? Batin Leo. Hampir saja, batin Vanessa.
Vanessa kini banyak menerima job dari kalangan kelas atas. Uang yang dia dapatkan juga banyak dan hampir bisa melunasi hutangnya pada Davina. Namun dengan liciknya Davina terus-menerus menambahkan bunga pada hutangnya. Hal itu membuat Vanessa geram. Namun Vanessa tak akan habisnya untuk memutar otak dan menguranginya. Suatu hari Vanessa mengerjakan tugas kampusnya dengan Tara, sahabatnya di kampus. Vanessa bersama Tara berada di kediaman Tara. Tara adalah seorang anak orang kaya. Tara putra dari Bram yang bekerja di perusahaan milik Leo. Rumah lo gede banget, Ra, ucap Vanessa. Ah, biasa aja, ucap Tara. Bokap nyokap pada kemana? Tanya Vanessa. Bokap kerja di perusahaan, kebetulan bokap punya jabatan di sana. Kalau nyokap gua lagi keluar kota, biasalah bisnis, ucap Tara. Oh, jadi bokap nyokap pada punya kesibukan, ucap Vanessa. Bokap nyokap lo kemana? Tanya Tara. Gue yatim piatu, mereka udah pada nggak ada. Gue di sini diasuh sama seorang yang sayang sama gue, ucap Vanessa. Maaf ya, udah nanya aneh-aneh. Gue nggak bermaksud, ucap Tara. Ini senang aja kali. Wajar lah, lo kan juga harus tahu siapa gue, ucap Vanessa. Oke, kalau gitu lo bukan asli orang Jakarta ya, ucap Tara. Iya, gue dari desa dan bokap ninggalin gue panti asuhan yang setiap bulannya gue biayain, ucap Vanessa. Lo punya uang dari mana biayain mereka? Kan lo pasti kuliah, tanya Tara penasaran. Gue lagi jalanin bisnis jualan online gitulah, ucap Vanessa terbata. Wah, lo jualan apa sih? Gue pengen lihat dong jualan lo, ucap Tara penasaran. Gak deh, lagian lo gak akan tertarik buat beli, ucap Vanessa ketakutan. Emang jualannya di aplikasi apa sih? Kasih tahu dong, ucap Tara sambil menggoda Vanessa. Gue jualan colokan listrik, bahaya banget, Ra, ucap Vanessa. Oh, jadi lo jualan alat elektronik? Ya ampun, gitu aja banyak banget alasan. Gak usah malu lah, namanya juga bisnis. Kabel sama colokannya kan bisa kepake tuh sama yang butuhin, ucap Tara sambil menyiapkan minuman. Ra, di sini nggak ada pembantu, tanya Vanessa. Nggak ada, kita semua kerjain sendiri, ucap Tara. Oh, hebat sih, orang sekaya lo bisa mandiri, ucap Vanessa. Vanessa melihat-lihat foto yang berada di ruang tamu. Tersengaja dia melihat foto Ricky bersama Tara. Ra, ini foto siapa? Tanya Vanessa. Oh, itu foto anak temen bokap gue. Bokap sengaja nyimpan di situ, katanya biar gue jatuh cinta, ucap Tara. Maksudnya? Tanya Vanessa. Mereka mau jodohin gue sama dia katanya, padahal gue nggak mau dijodohin kayak gitu, ucap Tara bijak. Gimana kalau tuh cowok udah punya pacar? Tanya Vanessa. Ya udah sih, lagian juga gue nggak suka-suka amat kok sama si Ricky. Emang bokap gue aja yang ngebet banget buat jodohin. Masalahnya si Ricky itu kan anak orang kaya, ucap Vanessa. Memangnya orang tua Ricky usaha apa? Tanya Vanessa. Bokapnya tuh pemilik perusahaan ternama di Jakarta, ucap Tara. Kurang ajar Ricky, selama ini dia berbohong. Dia bilang kalau orang tuanya hanya seorang PNS, batin Vanessa. Tak lama berselang, Bram dan Leo datang ke kediaman itu. Kebetulan Leo kini tengah tinggal bersama Bram, karena Leo stres dengan kondisi rumah tangganya. Dia tak sengaja melihat Vanessa yang tengah ngobrol dengan Tara di ruang tamu. Mereka saling pandang tanpa berucap. Vanessa tercengang dengan kedatangan Leo secara tiba-tiba. Mas Leo, batin Vanessa sambil berjalan mundur. Nes, bentar ya, gue ada perlu sama bokap, ucap Tara. Saat Tara pergi menemui ayahnya, Leo menarik tangan Vanessa dan membawanya ke tempat kosong di sekitar kediaman Bram. Kamu ngapain di sini, Nay? Tanya Leo. Aku sedang bertemu sahabat kampusku, ucap Vanessa. Aku telepon kamu nggak pernah bales. Aku cari nggak ada, aku kejar malah kamu lari. Mau kamu apa sih? Tanya Leo. Mas Leo, udah ya, jangan ganggu aku nggak bisa layanin kamu kedua kalinya, ucap Vanessa gemetar. Aku nggak ganggu kamu, Nay, aku kangen sama kamu mau ya lanjut hubungan lagi sama aku akan nikahi kamu kalau terjadi sesuatu, ucap Leo memohon. Aku nggak bisa mas, ucap Vanessa. Bram bingung dan kehabisan akal untuk membujuk Vanessa. Namun Vanessa secara spontan mendekati bibir Leo dan hendak menciumnya.
Namun tiba-tiba saja Tara datang dan melihat kejadian itu. "Kalian ngapain?"